Bada al-jahlul kathir, kebodohan merata. Bagaimana ada seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan, surga, bukan semangat datang ke masjid, tapi malah datang ke kuburan. Ini kan kebodohan besar, kebodohan yang luar biasa. Bukannya datang ke masjid, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, malah datang ke kuburan. Ini kejahilan yang luar biasa. Siapa yang melakukan ini? Orang awam? Tidak. Di negeri kita bukan orang awam lagi, ya, yang mengajak kaum muslimin beramai-ramai mendatangi kuburan. Ya, mereka beranggapan bahwa kuburan orang saleh dengan kuburan orang awam beda. Kuburan para ulama, para kiai dengan kuburan orang biasa beda. Kuburan orang-orang soleh, orang-orang baik, ada sesuatu, ada kebaikan. Kalau begitu Allah Rabbul Alamin menyembunyikan keberkahan, kebaikan. Kenapa? Manusia-manusia paling soleh, manusia-manusia paling baik, paling bertakwa, paling berilmu, dijamin masuk surga. Nggak mungkin nggak masuk surga. Kuburannya nggak ketahuan. Siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, seluruh para nabi, para rasul, Allah bikin kuburannya nggak kelihatan, nggak ada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tahu itu, maka jauh-jauh hari beliau memohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri 'idan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku ini 'id. 'Id, apa 'id? Ada ya'idu 'idan, didatangi berulang-ulang. Idul Fitri itu kan berulang-ulang, Idul Adha berulang-ulang, ya kan? Dan didatangi dan disembah. Ya, karena beliau tahu bahwa hanya kubur beliau yang ketahuan. Kubur Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa belum ada, ya, masih di atas sana, tidak ketahuan. Ya, berarti Allah menyembunyikan keberkahan besar kalau begitu. Kalau kuburan para nabi, para rasul mendatangkan berkah, didatangi adalah keberkahan besar, tentu Allah akan tampakkan kuburan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Tidak ada sama sekali. Lalu apa artinya kuburan ulama fulan, kiai fulan, syekh fulan dibanding dengan kuburannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Enggak ketahuan. Tahulah kita dari sini, gamblang bagi kita bahwa enggak ada apa-apanya di kuburan itu. Mau sesoleh apapun, termasuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Kuburan Nabi Muhammad SAW ada di mana? Ketika seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun beliau wafat, kuburan beliau ada di mana? Ada di mana? Bisa dikunjungi oleh kaum muslimin? Enggak bisa. Kuburan beliau ada di kamarnya Aisyah. Siapa yang berani masuk rumah Aisyah? Ya tentu enggak ada yang berani, ya, kecuali Abu Bakar barangkali, kecuali abangnya, ya. Tidak seluruh kaum muslimin dengan seenaknya masuk mendatangi kubur Nabi SAW. Berarti Allah menghalangi kebaikan kalau begitu. Kalau kubur Nabi mendatangkan berkah, tentu akan ditakdirkan oleh Allah dikubur di baki sana, biar kaum muslimin dengan leluasa bisa mendatangi kubur Nabi SAW. Ya. Dan beliau memang harus dikubur di kamarnya Aisyah karena karena beliau wafat di situ. Seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam harus dikubur di tempat di mana nabi tersebut wafat. Tidak boleh geser sedikit ke kiri, geser sedikit ke kanan. Harus di titik itu. Meninggal di samping sebuah batu besar, ya di situ harus dikubur.
karena itu ketika Nabi Musa waktu itu ada di Mesir, ya, sebentar lagi akan dicabut nyawanya, dan Allah wajibkan kepada malaikat maut untuk memberitahu, bahkan minta izin ketika akan mencabut nyawa seorang Nabi. Hanya seorang Nabi. Abu Bakar saja, Umar saja nggak tahu detik-detik mau meninggal. Hanya para Nabi, para Rasul yang diberi tahu. Nah, Nabi Musa ingin dikubur di Syam, Palestina, tidak jauh dari Masjidil Aqsa, selemparan batu. Kalau selemparan batu itu misalnya 200 meter, ya 200 meter dari Masjidil Aqsa, bukan area masjid, bukan. Nah, cuman kan kita nggak tahu 200 meter dari Masjidil Aqsa ke arah barat, apa timur, apa selatan, apa utara, apa tenggara, apa barat daya, kan nggak tahu. Dan nggak ada tandanya sampai hari ini. Bahkan di zaman Nabi SAW, kalau Nabi mau, insya Allah beliau bisa memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan di mana kubur Nabi Musa, ya Allah tunjukkan di mana kubur Nabi Ismail. Insya Allah kan di Mekah, sebelah mana. Beliau tidak memohon seperti itu karena memang nggak ada urusannya, nggak ada kepentingannya, nggak ada kebaikannya mengetahui di mana kubur Nabi Ismail. Ya, nah, tidak seperti kita, seolah kubur itu mendatangkan sebuah keberkahan, padahal tidak sama sekali. Keberkahan ada di mana? Di Mesir, di telapak kaki ibu kita, ya, kita suapin ibu kita, kita mandikan ibu kita, kita rawat ibu kita, itu keberkahan besar, bukan di kuburan. Lihat hari ini kaum muslimin kuburiyun,